Dari sini sebetulnya yang perempuan-perempuan ini sudah menunjukkan bahwa ingin adanya pengembangan diri. Mampu bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya akan menyampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Back to our channel Podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran. Hari ini saya sudah ditemani dengan wanita-wanita hebat. Ya, di sini ada Ibu Indra Jayanti Ratnaningsi SSI MPD selaku Kepala SMP PGRI 1 Buduran. Ada Ibu DRA Lasmi selaku Wakakurikulum SMP PGRI 1 Buduran, dan yang paling cantik sendiri ada Ibu Murfa Aziza SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adalah hari lahir Ibu kita Kartini, 21 April, yang diperingati secara nasional. Nah, kalau mendengar kata Kartini, bayangan saya, kata pertama yang ada di benak saya adalah emansipasi. Nah, bagaimana ini menurut Bu Yanti kalau melihat pergerakan emansipasi di Indonesia? Kalau bicara masalah emansipasi ya, kalau emansipasi itu kan berarti wanita-wanita itu diberi peluang untuk bisa melakukan banyak hal lah, nggak cuman yang zaman dulu orang bilang cuman hanya di rumah, menyiapkan makan dan lain sebagainya, atau yang kita kenal 3M yang nanti akan dibahas oleh Bu Aziza. Nanti kan langsung salamnya yang paling lantang gitu saja, jadi langsung saya serahi 3M aja nanti ya. Kalau sekarang emansipasi sudah berjalan dengan baik sih sebetulnya. Ya, dilihat dari lingkungan sekitar saja, di sekolah kita saja ada pemimpinnya perempuan. Iya, jadi Bu Yanti ini top leader di SMP PGRI 1 Buduran ya. Jadi kepala sekolah perempuan. Kita juga memiliki pemimpin-pemimpin perempuan sebelumnya seperti presiden. Iya. Jadi ini sudah menandakan adanya emansipasi di negara kita. Iya. Sudah bagus ya. Kalau bicara juga tentang kepala sekolah nih ya, kalau saya ngomong masalah kepala sekolah sekarang pun di sekolah swasta itu juga banyak perempuannya. Jadi banyak ibu-ibunya. Jadi kalau misalnya mau mengadakan acara kumpul-kumpul itu lebih rame gitu. Seperti PKK Iya, kayak PKK, iya betul. Jadi kayak PKK gitu. Di sekolah kita aja ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak gitu. Jadi kalau sekarang bisa dibilang emansipasi itu sudah sangat berjalan dengan baik. Cuman kadang akhirnya ujung-ujungnya kebablasan gitu. Kebablasan tuh dalam maksud ya walaupun bisa melakukan segala sesuatu kan pasti harus ada batasnya ya. Kalau perempuan tuh harus ada sesuai kodratnya, jangan lupa kodratnya gitu. Kalau menurut saya sekarang di Indonesia gitu. Iya, walaupun hak-haknya disamakan dengan laki-laki, tapi tidak semua aspek Bu ya. Jadi kembali lagi ke kodrat kita sebagai seorang perempuan dan juga laki-laki harus ada batasnya. Karena ini Bu ya menyangkut gender kan Bu ya, gender kan penghayatan dari peran. Iya. Tapi kalau bicara emansipasi sendiri kita tuh terfokus pada pengembangan diri ya. Jadi kalau kita bicara emansipasi berarti bukan berarti perempuan itu juga harus angkat galon, bukan ke situ, tapi kesempatan untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, kemudian mungkin pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan kemampuan dari seorang perempuan. Kalau di zaman Belanda dulu kan ya perempuan tidak bisa sekolah ya, kecuali kalau keturunan bangsawan gitu ya, Bu Lasmi. Tapi sekarang siapapun bisa sekolah, siapapun bisa kursus, siapapun bisa mendapatkan ilmu. TikToker sekarang kan banyak sekali influencer perempuan gitu. Jadi kalau perlu digarisbawahi itu tadi, emansipasi itu bicaranya adalah tentang pengembangan diri. Pengembangan diri, betul sekali. Kalau untuk Bu Lasmi sendiri sebagai wakakurikulum dan juga sebagai guru mata pelajaran PKN, ya pasti belajar banyak sejarah Bu nggih. Dulu dan sekarang kan pasti berbeda nih pendidikannya. Kalau pada masa Kartini kan dibatasi untuk perempuan, sedangkan sekarang ini sudah istilahnya kita merdeka untuk belajar. Nah, dari Bu Lasmi bagaimana menanggapi hal ini?
Apakah anak-anak sekarang ini sudah mencerminkan watak dari Kartini muda pada saat sekarang ini, Bu? Ya, alhamdulillah sekarang ini untuk anak perempuan juga di sekolah kita ya, ini juga ada semacam menunjukkan ini loh aku punya bakat. Jadi diantaranya yang bisa kita tunjukkan di pengurusan OSIS saja itu perempuan dan laki-laki ternyata banyak perempuannya gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, insya Allah anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Demikian juga dengan guru-gurunya juga Ibu Yanti. Jadi guru-gurunya ini ya hampir memang untuk yang pantas, menurut saya itu yang pantas untuk jadi guru itu perempuan gitu ya. Tampil beda dan paling bisa. Ya kebetulan kalau di sekolah kita guru olahraganya itu laki-laki ya. Tapi sekolah lain kan juga ada guru olahraga pun perempuan ada gitu. Ada. Tidak dibatas-batasi. Bukan bagian ini enggak. Alhamdulillah lah kalau kita ini dan hampir semuanya itu yang punya kiprah di sini juga perempuan. Iya. Dulu tuh saya sempat kaget, Bu ya. Jadi waktu dari SD sampai SMA itu guru olahraga saya ini laki-laki, Bu. Waktu masuk kuliah, teman saya ini saya tanya, "Ambil jurusan apa?" "Pendidikan olahraga." "Loh, besok mau jadi apa?" "Guru olahraga." Lah. Terus saya ini istilahnya kaget gitu loh. Iya, emang bisa. Bahkan saya sendiri seorang perempuan juga bukan gitu loh, karena memang pelekatan pelabelan selama ini perempuan kan istilahnya yang lemah lembut. Ini jadi guru olahraga kok bisa? Tapi ternyata bisa. Iya, bisa. Betul. Perempuan itu malah bisa segala hal sih. Setahu saya kan dia kan memang ini ya multitasking juga ya. Kadang kalau kita perhatikan ini kan ibu-ibu semua ini ya. Betul, Bu. Kita kalau di dapur, Bu, ya ini nyalain kompornya masih bisa disambi nyapu, cuci piring. Kadang masak itu sambil gendong. Iya, Oh, ini kayaknya curhat nih. hebat pokoknya wanita itu hebat kok. Super power, Bu. Super Jadi power. kalau kita Kadang-kadang pekerjaan laki-laki saja itu loh yang kerjakan ya juga perempuan. Tapi ini hati-hati nih, hati-hati buat para bapak-bapak ya. Ketika ibu-ibu itu sudah bisa melakukan semuanya sendiri. wah, Bukan berarti Hati-hati, maksudnya hati-hati nanti malah lama-lama merasa bahwa sudah bisa melakukan semua sendiri kok aku nggak butuh, nanti takutnya gitu. Tapi walaupun bisa melakukan sendiri semuanya pasti ada ruang kosong. Aduh kok jadinya ke sana. Iyalah. Nah, pokoknya yang terpenting kembali ke kodratnya Bu Yanti. Iya. Jangan sampai karena apa? Di Sidoarjo ini angka perceraiannya itu sangat tinggi. Ya mungkin salah satu. Saya kok tahu, Bu? Ya tahu lah, saya kan mengikuti berita. Salah satu faktor pendukung kan tadi merasa tidak butuh karena dia mampu. Jadi dia tidak butuh lagi seorang laki-laki, dia bisa mengerjakan sendiri. Jangan sampai seperti itu. Mendalik ya. Tetap kita kembali ke kodrat kita sebagai seorang wanita. Tapi bapak-bapaknya juga harus sadar diri. Nah. Gitu. Harusnya gini, kalau misalnya katakanlah tadi ya hal-hal yang berat lah, ganti lampu yang tinggi-tinggi gitu ya Bu ya. Ya perempuan memang bisa kok, perempuan tuh bisa, tapi kan lebih elok dilihat kalau bapak-bapak yang ganti gitu ya. masa pakai daster kita naik kursi Kan kalau bapak-bapak yang ganti, nah disitulah perannya. Dan perempuan itu sebenarnya kalau ngomong perasaan sama hati itu memang harus diisi, didorong oleh seorang sosok gitu loh dari belakang. Kekuatan perempuan ini kasih sayang. Betul Bu. Untuk para suami-suami bapak-bapak. Tolong 4 orang yang ada di sana itu ya. Yang ada di Tapi belakang layar. memang bener loh Bu, kesuksesan seorang laki-laki itu ada wanita hebat di belakangnya yang mampu mendorong, tapi bukan didorong ya, mampu mendorong dan memotivasi. Jangan didorong gini aja, tapi ada wanita hebat seperti itu, mendukung dan mendoakan. Bu Murfa, suami yang berhasil itu otomatis karena mungkin doa dari istrinya gitu ya. Kalau enggak ada doa dari istrinya ya walau ya. Dan juga ini Bu, kalau suami hebat itu biasanya sering membahagiakan istrinya. Tolong bapak-bapak suami, tolong deh. Karena membahagiakan yang di luar. Bapak-bapak yang di sana tuh gini, perasaan tadi emansipasi kok ini malah menusuk yang sana terus. Iya. Nggih. Jadi memang kalau ngomongkan
emansipasi, kemudian pasti kalau ngomong emansipasi nyambungnya pasti ke kodrat perempuan. Iya. Kalau ke kodrat pasti ngomongnya ke rumah tangga. Betul. Jadi Iya. tetaplah harus kembali ada peran suami, ada peran istri, ada perempuan di sana, ada laki-laki di sana, harus tetap saling gitu. saling Saling melengkapi, melengkapi, fleksibel, balance, betul. Iya, padahal dulu ini Bu Aziza ya, kan ada stereotip lama nih ya, Ya. seperti yang dibicarakan Bu Yanti tadi. 3M kodratnya wanita tuh 3M, maca, manak, masak. Loh, sampai sekarang saya masih pernah mendengar loh Bu. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa kalau kamu besok cari istri, carilah yang bisa maca, manak, masak. Loh, kan madep Bu ya. Wah, berarti kan dalam artian merendahkan perempuan. Bu Gena, ini Bu Aziza sebagai seorang wanita karir. Wanita karir. Iya, Aziza sebagai seorang ibu rumah tangga, kalau menyikapi hal seperti ini bagaimana Bu tanggapannya? Jangan marah ke saya Bu, saya hanya menyampaikan Bu. Pandangan sama ditambah pandangan agama kan. Iya betul. Apakah memang di hadis itu ada atau di agama itu tugasnya perempuan ya harus masak, harus mencuci, harus menyiapkan segala sesuatu? Apa ndak ada pembagian tugas atau bagaimana? Kalau kita lihat dari segi agama, memang seperti itu ya, seperti itu Bu Yani. Tapi ya tetap istilahnya kita tidak melebihi batas. Jadi ya apa yang diomongkan Bu Linda tadi ya saling membantulah kalau memang dalam kehidupan berumah tangga ya. Karena apa ya, di situ kan kita sebagai wanita yaitu tadi memang kodratnya, tapi tetap istilahnya dalam hal emansipasi wanita kita tetap berkarya. Jadi ketika kita berkarya jangan sampai kita lupakan kodrat kita. Seperti itu. Kalau kita melihat sejarah zaman dahulu, waktu itu memang saya pernah dengar dari guru saya bahwasanya Ibu Kartini itu ternyata seorang santri, seorang orang yang pinter, karena temannya itu adalah Kiai Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan, kemudian sama Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi mereka itu santrinya dari Kiai Soleh Darat. Nah, karena dua kiai, yang Kiai Hasyim sama Kiai Ahmad Dahlan itu mereka pergi ke Mekah melanjutkan pembelajaran di sana, menuntut ke guru Imam Nawawi. Kemudian Ibu Kartini ini kan dinikahkan kembali ke ya, betul sekali. Nah, karena di situ akhirnya dijodohkan, dia akan merenung, akhirnya munculnya minadzulumati ilan nur, atau habis gelap terbitlah terang. Nah, di situ kalau Arabnya itu. Nah, minadzulumati ilan nur, jadi habis gelap terbitlah terang. Jadi seperti itu. Kalau memang kita mengkaitkan 3M dengan emansipasi ya tidak masalah, tapi yang terpenting kita bisa membagi. Kalau memang di situ karena memang sudah kewajiban kita sebagai seorang wanita, apalagi menjadi seorang istri, ya memang kita harus bisa maca. Kan lebih baik di hadapan suami kan cantik, masa di hadapan orang lain cantik kan seperti itu enggak? Betul. Iya betul. Gitu. Mosok ya walaupun memang istilah kita tiktokan nyapu dasteran, bojone teko dasteran, mosok aja ngeklambi jilbaban juga gitu. Tapi kan tetap seperti itu. Kalau masak ya harus kan, itu salah satu kalau menurut saya bumbu biar suami saya kita cinta kita bismillahirrahmanirrahim. Semua masak. sama ngasih penyedap itu bismillah dulu ya. Jadi mana ya itu yang ketiga itu masak mana, dan yang dan yang terakhir kan melahirkan. Memang sudah kodratnya ya Bu ya, seorang wanita kan melahirkan, apalagi ketika orang sudah istilahnya sudah berumah tangga kan, setelah habis menikah kan yang paling ditunggu-tunggu itu kan ya mana itu ya buah hati dzurriyyah. Kalau ya mohon maaf, masyarakat sekarang ketika sudah menikah terus 1 bulan 2 bulan belum dapat belum dapat kan ya, jadi omongan gitu. Apalagi kalau pengantin baru selalu ditanya-tanya kapan. Nah ini kan juga kita merasa insecure Bu ya, kalau betul misalkan sekali. masih belum kelemahan orang Indonesia itu kadang emang suka karena ini memang dari dulu ya, kebiasaan basa-basi yang kadang menyakiti hati gitu. Basa-basi yang kadang menyakiti hati. Kapan menikah, kapan punya anak. Betul. Dan kalau belum punya anak, biasanya yang disudutkan adalah istrinya. Padahal selalu jadi seperti bahas itu. biologi nih saya ini nanti. Padahal kalau kita bicara tentang teorinya pembuahan ya, kalau di biologi yang berperan itu adalah bapak-bapak. Tuh.
karena perempuan hanya menerima. Oh gitu. Iya kan? Iya. Ini biologi Bu. Hanya menerima pembuahan itu gitu loh. Tapi sampai sekarang pun kalau memang seseorang atau satu pasangan belum punya anak itu pasti yang disudutkan kan perempuan gitu loh. Ada masalah apa? Bahkan kalau memang sampai harus dibawa ke dokter, banyak suami yang tidak mau. Maksudnya tidak mau diperiksa. Iya, mungkin karena takut itu. Nah, takut menerima kenyataan sebetulnya. Apalagi kalau kita hidup di masyarakat itu ya, kadang-kadang kan mesti tanya, kok belum punya anak? Sebenarnya itu kan enggak, pertanyaan semacam itu kan enggak boleh. Betul. Iya, betul. Mungkin Ya, perhatian iya. tapi kan bukan pada tempatnya. Iya. Bukan pada saat Itu yang kan pas. secara nggak langsung itu kan juga bisa Menyakiti. menyakiti perasaan orang lain. Jadi hal semacam itu enggak perlulah ditanyakan. Yang memang kita harus bisa menyampaikan lah yang dengan baik gitu ya. Terus untuk misalnya kalau ada wanita yang karir ya sudah rumah tangga, ini kan juga tergantung dari komitmen Bersama. awal. Iya. Komitmen awal. Kalau misalnya memang kan tugas daripada laki-laki kan memenuhi kebutuhan istri. Tapi kalau misalnya istrinya yang bekerja, ya sedang pernah saya dengar itu uang suami adalah uang saya, sedangkan uang saya dan juga uang saya. Iya, sudah 17 bulan suami. Uang suami adalah Istri. Kalau misalnya suami istri mau bantu, ini ya sudah apa-apa. Karena kalau misalnya yang laki-lakinya diem, masak di rumah, yang istrinya kerja, lah ini yang harus Kembali. akhirnya kan istri sodako sama Suami. Iya. Kan Peranannya gitu. terbalik. Iya, jadi kalau memang berkarir ya harus memahami juga, misalnya karirnya lebih tinggi dari suami, ya harus tetap kembali ke kodratnya sebagai perempuan, sebagai seorang istri gitu. Jadi tidak mentang-mentang gaji saya itu lebih besar dari gaji kamu loh ya. Lagi ini nanti loh kalau itu terus akhirnya ya pernah disampaikan tadi sama Bu Ajija, perceraian. Dan hal ini jangan sampai terjadi. Makanya ayolah komitmen awalnya itu loh yang dibangun dulu. Kadang juga sekarang kan pernikahannya tuh usianya juga muda-muda ya Bu Linda. Karena memang ini Ya Bu, secara desakan dari emosi ya, masyarakat. secara emosi itu memang belum. Karena kadang juga ada tagline yang lebih baik menikah daripada zina, tapi kan menikah itu Iya. ada ketentuannya, ada kesiapannya, fisik ya, iya, terus mental. mental, finansial kan itu juga harus dipikirkan gitu loh. Iya, kadang-kala kalau kita ingin menyiapkan karir dulu Bu ya biar mapan. Nah, yang orang di sekitar kita ini Nah, yang biasanya betul. menjadi menjadi bumerang bagi kita, kok nggak nikah kan gitu. Udah tua, perawan tua lah gitu kan. Namanya pilihan hidup seseorang kan Iya, betul. beda-beda. Itu pilihan. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong macam-macam, enggak apa-apa, ini kehidupan saya kan. Untuk apa saya mendengarkan? Saya rasa semua perempuan itu pinginnya menikah, iya toh. Tapi mungkin doanya kurang. Kalau saya kan doanya mungkin kurang ya. Mungkin juga ya sudah suratan dari sananya. Kita sudah berusaha, tapi ya masih seperti itu ya. Ayolah ini. Yang penting di sekitar kita itu enggak terlalu memojokkan. Yang penting kan gitu. Ya, kita fans saja ya, dengan karya yang hebat ya Bu Leslie. Ya, emansipasi wanita, kembali lagi emansipasi wanita. Bahwa kita itu mampu bukan mampu bersaing dengan suami atau enggak, mampu bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Berarti dapat disimpulkan kalau emansipasi ini adalah pilihan. Kita bisa memilih sesuatu tanpa harus tertekan, Bu, tanpa adanya paksaan. Jadi apapun yang kita inginkan, ya inilah diri kita yang kita ekspresikan seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri Bu ini, kan dari tadi bahasanya tentang ibu-ibu, sedangkan emansipasi ini juga kan anak-anak juga turut merayakan. Nah, bagaimana sih Bu sebaiknya untuk anak-anak ini biar bisa meneladani dari sisi-sisi Kartini agar bisa menjadi inspirasi bagi orang lain? Jadi kalau di sekolah kita itu kan sebetulnya memang tidak ada diskriminasi laki dan perempuan ya. Semua bisa melaksanakan kegiatan, memilih apa yang mereka inginkan, dan bahkan tadi sudah disampaikan Bu Lasmi, pengurus OSIS pun juga banyak perempuannya. Padahal kalau secara statistik jumlah siswa
laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya. Tapi ketika itu sudah masuk ke organisasi, ternyata banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Dari sini sebetulnya yang perempuan-perempuan ini sudah menunjukkan bahwa ingin adanya pengembangan diri. Jadi mereka ingin mengembangkan diri, terus ingin bersaing secara intelijensia ya Bu ya dengan laki-laki. Tapi sepertinya yang laki-laki belum. Malah jadi kayaknya udahlah perempuan bisa ya udah bisa. Jadi ini perlu didorong malahan. Atau mungkin ada ini kata-kata ladies first akhirnya mengalah ya. Padahal itu ladies iya. first-nya kayaknya salah konsep ya. betul. Tapi kalau di sekolah kita saya lihat perempuan-perempuannya sudah jadi perempuan-perempuan hebat sih anak-anak ya. Ketua kelas aja lah. Ketua kelas tuh banyak yang perempuan loh sekarang. Sampai kadang kalau ditanya di kelas itu ketua kelasnya siapa? Saya Bu, loh kok perempuan? Laki-lakinya nggak ada yang mau Bu, nggak ada yang berani. Saya yang jadi. Oh ini berarti kan sudah menunjukkan kalau dia ingin mengembangkan diri. Gitu. Memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Betul. Jadi bukan harus laki-laki saja yang memimpin, tapi juga perempuan bisa. Bisa kok. Jadi perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata. Nah, betul. betul. Nah, ini saya di LTM ini Bu Linda. Apa itu LTM Bu kalau boleh tahu? Kalau LTM itu lembaga takmir masjid. Lembaga takmir masjid. Betul, kan lembaga takmir masjid itu kan identik dengan pengurusnya yang laki-laki. Bapak-bapak gitu ya kan. Nah, tapi kebetulan ini saya salah satu dari pengurus di LTM. Saya juga kaget loh, kok ada perempuan di LTM seperti itu. Ternyata mungkin dari emansipasi wanita dan juga dibutuhkan di situ ada seksi pemberdayaan wanita. Jadi memang sekarang sudah tidak diragukan lagi emansipasi wanita di lini manapun mereka bisa berperan seperti itu. Apalagi di LTM tadi, menurut saya kan lembaga takmir masjid itu laki-laki, tapi ternyata di situ ada pemberdayaan perempuan seperti itu. Berarti memang masyarakat sekarang ini sudah menganggap wanita ini bisa dalam segala hal. Kayaknya kalau di Indonesia sudah kayak posisi-posisi jabatan-jabatan ya, kalau jabatan strategis dan lain sebagainya itu sudah nggak memandang gender, Belinda. Jadi siapapun yang berkompeten itu bisa menepati posisi-posisi itu. Jadi kalau bicara tentang emansipasi di Indonesia sudah jalan dengan baik sih. Berarti anak-anak ini istilahnya yang perempuan ini jangan mau kalah sama yang laki-laki. Besok masa depan kalian juga pasti bisa sejajar dengan laki-laki. Iya. Tanpa harus melupakan kodratnya. Betul. Iya, kadang juga ada satu kalimat yang saya suka ya. Ini kutipan dari Mbak Dian Sastro. Waduh. Saudara kembar saya. Ya. Kadang kita itu kan kalau mau sekolah tinggi tuh ada yang mencibir ya, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, ujung-ujungnya masak dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas, ibunya tuh harus cerdas dulu. Iya kan? Karena ibu itu madrasah pertama kan? Iya, sekolah pertama kan istilah pohon, buah tidak jauh dari pohonnya. Bahasa saja yang dikenal pertama kan bahasa ibu. Bahasa ibu. Bahasa ibu. Iya, betul. Saya bahasa Korea, Bu. Jadi jangan takut untuk sekolah tinggi, jangan takut untuk mengembangkan diri, kursus sana sini, asalkan itu positif, nggak masalah. Jadi kalau ada orang yang bilang buat apa, jawab aja gitu. Saya pingin punya anak-anak yang cerdas, maka saya harus cerdas dulu. Gitu. Jadi walaupun kita nantinya sekolah tinggi, tapi jangan sampai mau dianggap remeh, karena kita yang melahirkan anak kita yang membimbing dan mencerdaskan mereka. Sekolah pertama adalah keluarga. Betul. Wah, menarik sekali ini pembahasan kita hari ini, Bu Yanti. Semoga Kartini muda di luar sana bisa menjadi wanita yang berdikari. Amin. Dan juga bisa menginspirasi untuk orang-orang di sekitarnya. Baik, sebelum saya menutup sesi pada hari ini, mungkin ada sedikit pesan dari Bu Lasmi untuk Kartini muda di luar sana. Silahkan Bu Lasmi. Terima kasih. Jadi untuk wanita-wanita yang di sana, tunjukkan bahwa kita itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Raih cita-cita kalian. Jangan sampai kita kalah dengan laki-laki. Okay. So ladies, be brave,
Feel free and don't be insecure because we are precious. Mungkin kita bisa mengucapkan sama-sama tagline-nya, Bu ya. Oke. Kalau saya bilang wanita hebat, Indonesia kuat. Oke. Oke. Baik, 1, 2, 3. Wanita hebat, Indonesia kuat. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.